Halo, selamat malam, sahabatku dikasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku dikasih dalam Tuhan, saya di kesempatan ini akan menanggapi sebuah video yang dikirimi oleh salah satu follower saya melalui WhatsApp ya. Ya kebetulan dia bilang dulu dia pernah ke gereja ini, gitu. Di mana nih? Di Solo ya. Nah, jadi saya sebenarnya agak males juga nanggapin videonya yang nggak ada ayat firman Tuhannya yang disampaikan, nggak ada, cuman khotbah koar-koar begitu, uang-uang melulu. Nah, tapi baiklah, biar banyak orang tidak tersesat, ya saya coba menanggapinya pakai ayat firman Tuhan, gitu, ya. Jadi begini, banyak orang komen di YouTube saya itu. Mereka itu sebenarnya orang-orang yang tidak ada rasa cinta kebenaran, tidak ada rasa ingin tahu kebenaran. Mungkin hati mereka dan otak mereka itu sudah terhipnotis ajaran sesat. Jadi ketika mereka komen misalnya, jangan menghakimi, Pak John iri ya, cari panggung ya. Yang kayak begini sebenarnya mereka itu menuduh mereka sendiri, menghakimi mereka sendiri. Jangan menghakimi, tapi dia sendiri menghakimi. Inilah orang-orang munafik. Itulah betul kata Tuhan Yesus itu kepada orang Farisi Saduki itu. Kamu adalah orang-orang munafik, celakalah kamu. Itu alih-alih Taurat dan Farisi Saduki. Kenapa? Karena mereka bilang tidak boleh menghakimi, tapi mereka menghakimi. Nah, apakah sebenarnya di dalam Alkitab kita tidak boleh menilai, tidak boleh menyatakan kesalahan, tidak boleh membongkar kesesatan? Orang Tuhan Yesus saja menyatakan kesalahan. Tuhan Yesus yang memerintahkan. Hendaklah engkau menghakimi dengan adil. Yang tidak boleh itu adalah menghakimi dengan tidak adil. Makanya di ayat firman Tuhan bilang, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi gini, kalau mau menghakimi orang lain, kamu juga harus bersedia untuk dihakimi. Nah, saya bersedia dihakimi sesuai dengan ukuran yang saya pakai untuk diukurkan kepada orang lain, katanya kan. Jadi kalau kamu menghakimi, kalau kamu mengukur orang, maka orang juga akan mengukur kepadamu. Nah, saya mengukur para pendeta-pendeta sesat itu pakai Alkitab. Seharusnya kalau mereka tidak setuju, mereka ukur saya, mereka hakimi saya pakai Alkitab gitu. Tapi kalau ngomongnya cuman irilah, Tuhan bisa pakai apa aja, Pak Jonsung belum dipakai Tuhan. Ini menghakimi yang bodoh, yang konyol. Dia tidak kenal siapa saya. Makanya saya bilang, di akhir zaman ini terlalu banyak orang-orang bodoh yang malas baca Alkitab, ya, sehingga mereka disesatkan. Coba lihat ayat firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 2 ini di atas. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita disuruh kok menyatakan yang salah. Kalau tidak boleh menyatakan yang salah, ya biarkan aja dunia ini dengan kesesatannya. Kan konyol. Nah, sabar kan dikasih di dalam Tuhan. Ya. Ini video dikirimin lewat WhatsApp ya. Ya, saya beginilah adanya video yang dia kirimin, ya saya beginilah menyampaikannya, tidak usah terlalu besar lah, nanti orangnya jadi nggak enak juga kan, terlalu gede gitu wajahnya nampak. Ya udah yang kecil aja ini gitu. Nah, kita coba dengarkan sebenarnya apa yang dia omong dari khotbahnya ini ya. Sebentar ya. Oke. Itu gerbang surga. Buat saya persepuluhan adalah cara konekkan keuangan saya sama keuangan surga. Saya mau ngomong, yang Tuhan mau lakukan di dalam itu gerbang surga. Buat gerbang surga. Buat saya persepuluhan adalah cara saya mengkonekkan keuangan saya sama keuangan surga. Nah, coba anda pikirkan maksudnya bagaimana? Memberi persepuluhan adalah mengkonekkan keuangan dia dengan keuangan sorga.
Yang dibicarakannya uang-uang mulu gitu. Uang surga, emang surga pakai uang? Nggak laku uang di surga. Gitu. Maksudnya bagaimana nih orang? Emang di surga pakai uang? Alkitab mengajarkan justru akar segala kejahatan cinta uang. Di surga itu nggak pakai uang. Mengkonekkan keuangan dia dengan keuangan surga. Maksudnya bagaimana? Di mana di dalam ayat Alkitab itu di surga itu ada bicara uang? Hal kerohanian ada bicara uang-uang. Nah, Saya mau ngomong, yang Tuhan mau lakukan di dalam keuangan saudara tahun ini, Tuhan akan bawa banyak dari saudara di tempat ini. Anda sekarang masih biasa-biasa, tapi saya melihat dalam hati saya akan cukup banyak orang di tempat ini. Tuhan bawa keuangan saudara masuk ke level grade. Tuhan bawa. Anda bisa bayangkan, dia berani mengatakan bahwa di tahun ini di depan dia, katanya nanti, Tuhan akan membawa cukup banyak orang, membawa keuangannya ke level grid. Apa yang dimaksud gitu loh. Emang datang kepada Tuhan, Tuhan lalu akan mengangkat dia, keuangannya, ke level yang ke atas gitu. Jadi kita datang kepada Tuhan itu tujuannya supaya apa? Supaya ini, keuangan kita meningkat. Atau supaya apa? Sekarang saya bingung gitu. Orang-orang ya, datang cari Tuhan, bukannya bertobat meninggalkan dosa. Bukannya diberitakan Injil, dia harus bertobat, tinggalkan dosa, cara hidup yang duniawi, materi, otaknya yang fokus sana uang. Dia harus tinggalkan itu, dia kembali ke fokus ke hal rohani, sorgawi. Gitu. Kenapa di jemaat itu diiming-imingi dengan uang melulu gitu loh. Saya bingung, bener aneh gereja seperti ini. Di gereja saya khotbah itu 1 tahun, ya. Bicara tentang masalah uang persepuluhan atau apa, itu paling mungkin berapa tahun baru sekali gitu loh. Nah, ini benar-benar ngaco ini ya. Coba lihat lagi, ini istrinya. Beberapa waktu yang lalu sudah seorang jemaat kita di kota Jogja, bagaimana Tuhan memberkati dengan sebuah rumah. Orangnya bahkan tidak pernah ketemu sebelumnya. Hanya papasan, duduk, ngobrol, makan di Jalan Malioboro. 2 minggu kemudian sertifikat diberikan, saudara. Bukan hanya sertifikat diberikan, saudara. Bahkan biaya balik nama. Orang yang ngasih justru yang menanggungnya. Semua tidak. Inilah yang bukti. Anda percaya? Dia membangun sebuah cerita kesaksian, ada orang yang tidak dikenal bahkan memberikan sertifikat rumah, ada kan biaya balik anak kasih ke orang itu yang hanya ketemu gitu di Jalan Malioboro di Jogja. Ini maksudnya apa gitu loh? Ada nggak kira-kira manusia di dunia ini orang yang hanya ketemu sebentar begitu, lalu dia mau ngasih sertifikat, ngasih rumahnya ke ini, ke seseorang? Coba kita dengarkan lagi lah, biar apa maksudnya ini? Ya. Beberapa waktu yang lalu, saudara, seorang jemaat kita di kota Jogja, bagaimana Tuhan memberkati dengan sebuah rumah. Orangnya bahkan tidak pernah ketemu sebelumnya. Nah, rupanya ada jemaatnya dia di kota Jogja, ya. Tuhan memberkati katanya dengan orang yang belum pernah ketemu sebelumnya, ya. Dikasih rumah dan sertifikat. Berarti jadi jemaatnya bisa langsung ada berkat Tuhan dengan ajaib cara begitu. Enggak kenal gitu. Hanya papasan, duduk, ngobrol, makan di Jalan Malioboro. Hanya duduk, papasan, duduk Jalan Malioboro. Nah, ya. 2 minggu kemudian sertifikat diberikan. Nah, 2 minggu kemudian sertifikat diberikan. Jadi hanya makan, papasan, duduk, jalan orang tiba-tiba kitanya itu berkat Tuhan. Biasa sih orang kena hipnotis yang biasa bisa melakukan itu. Berpapasan di pasar, dia ngomong-ngomong berapa kata, udah nih mas dia kasih, ini saya kasih, semua kasih. Ngaco, sebenarnya berkat Tuhan seperti itu. Coba lagi. Bukan hanya sertifikat diberikan, saudara, bahkan biaya balik nama. Orang yang ngasih justru yang menanggungnya. Semua tidak. Inilah yang begitu besar, giant saudaraku.
Sampai bukan hanya 100% tercapai targetnya, 200%, Pak. Masuk akalnya di mana? Doesn't make sense. Gak ada yang masuk akal. If you can believe, you will get it. Jenis iman seperti apa yang kau miliki akan menentukan jenis hidup seperti apa yang kau miliki. Pertanyaan saya sekarang ini, saudaraku. Karena tadi saya katakan, almost everything, saudara asal bisa percaya, jadi. Anda bisa bayangkan, ya, dia bilang asal bisa percaya, jadi. Oh, segala sesuatu. Waduh, saya bilang. Nah, ajaran-ajaran model beginilah sebenarnya itu sangat bahaya. Itu, ya. Menyesatkan orang, sehingga motivasi orang itu datang ke gereja. Itu bukan karena ini, bukan karena mau bertobat, ikut Yesus, menyangkal diri. Anda coba cek di dalam Alkitab. Tuhan Yesus bilang, mari ikutlah aku, pikullah salib. Ya, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Sedangkan orang dunia bukan menyangkal diri, tapi mengembangkan diri, hebat, saya hebat, gitu. Percaya maka akan terjadi ajaib. Nah, ini sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita, itu kita fokus kepada hal rohani. Ya. Bukan bicara masalah uang-uang. Nah, di dalam Alkitab, coba kita lihat ya, di dalam Alkitab 2 Timotius 3. Kita lihat 2 Timotius 3. Ayat yang kedua. Ini lihat di sini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya. Bicaranya itu adalah mencintai uang. Sehingga dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat ke-10 nih. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab dengan memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Anda bisa bayangkan. Ini ayat firman Tuhan. Kalau di dalam satu gereja bicaranya tentang uang melulu, sudah pasti ya, itu pendeta mau uangmu. Ya, bukan ingin menyelamatkan jiwamu. Dia tidak berani membongkar penyesatan, tidak berani mengatakan ini yang benar loh, ini yang salah. Dia tidak berani, dia hanya bilang uang. Ini dia. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi orang itu gini, seperti sistem motivator MLM, ya, dibangun. Oh, saya ini sukses loh, Makanya lihat, saya hamba Tuhan, tahu kaya, saya punya ini, punya itu, segalanya punya. Nah, kalau kalian ikut percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kalian akan seperti saya. Lihat, jam tangan yang saya pakai berapa ratus juta, baju yang saya pakai mereknya apa, rambut saya ini seperti apa, catnya, anting-antingnya Anda lihat berapa. Jadi kalau Anda ingin seperti saya, maka Anda akan ya harus percaya dan harus memberi. Wah, seperti gitu kira-kira. Jadi akhirnya menarik orang itu dengan cara apa? Dengan cara mengiming-imingi orang dengan materi, jasmani dan duniawi. Ini caranya. Nah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang memang otaknya ingin duit, ya akan datang ke situ. Karena motivasinya bukan mau bertobat, percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Kalau percaya pun motivasinya salah. Lihat. Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi banyak orang ngaku pester apa segala macam itu, semua tujuannya adalah melayani perut,
urusannya jasmani, materi, duniawi. Ya, selalu itu. Dalam Filipi 3 ayat 19 juga Paulus bilang apa? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Anda bisa bayangkan. Jadi perkara duniawi. Semata-mata tujuannya itu adalah perkara duniawi. Jadi sahabat kan dikasih di dalam Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau di akhir zaman banyak orang yang seperti itu, gitu loh. Banyak orang yang hanya bicara tentang uang. Ini tidak benar, gitu loh. Ya. Nah, yang benar itu bagaimana? Yang benar itu begini. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita mencari kebenaran Allah yang ada di dalam Alkitab. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu lah kebenaran. Firman-Mu lah telita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ketika kita mematuhi Alkitab, mematuhi firman Allah, mencari kebenaran, memfokuskan diri kepada hal perkara yang rohani, maka hal-hal yang materi itu biarkan nanti dia bekerja, dan Tuhan punya otoritas. Kalau dia mempercaya kita, dia tahu kita mengasihinya, dia tahu ini orang mau mendukung pekerjaan pemberitaan Injil supaya banyak jiwa diselamatkan, maka dia akan mengirimkan bantuan, dia akan mengirimkan ya hal-hal pekerjaan yang tak pernah kita pikirkan sehingga memberkati hidup kita. Gitu. Jadi bukan kita datang kepada Tuhan itu selalu pikirnya akan uang. Datang ke Tuhan, uang. Mati bukan. Apalagi mengkonekkan keuangan surga ini kita beri. Wah, soalnya kita join venture sama Tuhan. Kita bisa membuat sebuah kayak perusahaan apa? Join venture apa segala macam gitu loh. Nah ini tidak benar, saya bilang. Nah di akhir zaman ini terlalu banyak pengkhotbah tidak bertanggung jawab. Saya kasih tahu. Seharusnya kalau dia berani mengajarkan begitu, dia harus memberi contoh dulu. Nah, dia memberi contoh dong. Kalau dia berani mengatakan bahwa nanti Tuhan akan memberkatimu kalau kau berikan, kamu beri dulu. Tuhan kan bilang sama orang kaya, ya orang muda yang kaya datang kepadanya, yalah juallah segala milikmu, simpanlah hartamu di sorga. Nah berani tidak dia? Hidup sederhana, dia jual semua ininya, dia bantu semua pelayan-pelayanan di kampung-kampung, di daerah-daerah, gereja-gereja yang miskin, yang susah. Nah, kenapa dia tidak berani? Ini omong kosong, saya kasih tahu. Hati-hati dengan pengajar-pengajar demikian. Baik, bersama saya John Sung. Semoga ini mencerahkan hidupmu, mencerahkan hati dan pikiranmu. Anda mengerti firman Tuhan dan diselamatkan. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.